Salam korelasi, jumpa lagi di channel saya Laban Trader. Salam profit, salam sehat dimanapun kita berada. Dimana sebelumnya saya mengatakan bahwa harga forex ke depan itu bisa diketahui. Ya tentu orang skeptis, bahkan saya sendiri pun skeptis. Karena sejarahnya dalam dunia forex itu belum pernah ada yang menemukan bahwa harga forex itu bisa diketahui ke depannya. Bahkan trader yang puluhan tahun ya, yang belajar forex ke berbagai negara tidak pernah menemukan yang seperti ini. Tetapi saya katakan bisa. Dan saya skeptis, dia memang skeptis, tapi ini bukan saya yang buat. Ini sebenarnya adalah progres dari kekuatan kurs USD terhadap 7 pair major yang saya setting. Saya cuma setting saja ya. Saya hanya memanfaatkan kekuatan USD terhadap 7 pair major, di mana ini saya buat mendorong harga-harga forex ke depan. Di sini ada 28 harga forex yang terdorong ke depan, sehingga kita mengetahui formasinya ke depannya. Nah, sekarang sambil mencoba menerapkan entry, bagaimana sambil menerapkan ini, ya kita start dulu ya, start dulu dari 0. Nah, di sini kita akan start ya, dari 0. Nah, sekarang kita melihat pergerakan ya pair yang populer ya, Euro USD. Nah, di sini kita lihat berapa persen dia akan terprogres ke depannya, apakah dia akan naik atau turun. Nah, masih 0 ya. Nah, ini pendorongnya adalah nih 7 pair major. Nah, masing-masingnya setiap ticknya pasti berubah. Ya, presentasi USD itu mendorong atau mempengaruhi 7 pair ya. Harga forex itu per ticknya berbeda-beda. Nah, dan ini real time. Nah, kembali kepada masalah mengetahui harga forex ke depan ya. Secara umum yang kita kenal bahwa di chart MetaTrader itu ada kandel-kandel ya. Ini yang paling klasiknya, yang paling awal lah ya. Candlestick. Ini yang ditemukan oleh seorang trader Jepang ya. Candlestick inilah yang umumnya digunakan trader sebagai landasan memprediksi harga naik atau turun. Dan terbukti katanya ya 95% trader forex itu bakal bangkrut. Nah, kenapa demikian? Apakah candlestick si apa namanya ini, Munehisa Oma, orang Jepangnya, dia dulunya adalah trading komoditi. Apakah candlestick yang dibuat ini tidak tepat sehingga trader pada bangkrut? Soalnya tepat, cuma di mana dia dulu? Apa dulu dia yang tradingkan? Di sini dijelaskan dalam artikel ini, Munehisa Homa melakukan trading pada komoditi beras. Nah, komoditi beras itu tentu sangat berbeda dengan forex. Ya, forex itu berkorelasi. Semua harga-harga bukan sembarangan naik ya. Semua harga-harga itu saling berkorelasi dan ada hitungannya. Perkalian triangular namanya ya. Nah, bila
ini kembali kepada ini tadi, sambil memantau ya apakah euro USD naik atau turun, kembali kepada perbedaan komoditi dengan forex. Nah, forex itu bergerak dalam hitungan penjumlahan triangular. Nah, 7 pair mayor. 7 pair mayor ya. Udah tahu lah kita masing-masing itu. Dari perkalian 7 pair mayor ini menghasilkan 21 pair cross ini dia. Nah, ini yang saya kalikan di sini. USD AUD kali Euro USD sama dengan Euro Australia Dollar, nah, sampai 21. Perkalian di sini membentuk 21 pair cross. Nah, bila ini bergerak, yang ketujuh ini tentu ini bergerak secara berkorelasi. Berbeda dengan trading yang dilakukan si Munich Hisahoma tadi. Dia hanya trading komoditi beras. Jadi mudah saja memprediksi ke arah mana arah trading berasnya. Nah, kebetulan dulu ini tahun Munich Hisahoma ini tahun berapa dia aktif di trading? Iya, tahun 1724 sampai 1803. Nah, tentu saat itu yang ditradingkan tidak serumit sekarang ya. Memang dia membukukan profit yang sangat besar ketika itu. Tapi karakter yang ditradingkan tidak serumit sekarang. Salah satunya itu yang saya sebutkan tadi, bahwa apalagi trading forex ya, harga forex itu berkorelasi. Nah, inilah yang diterapkan untuk trading forex. Dan akibatnya apa? Banyak, menurut survei katanya 90-95% bahkan tumbang bangkrut. Padahal ini yang digunakan candlestick si Homa tadi. Di mana si Homa ya sukses. Tapi trading forex tidak sukses. Nah, itu dia. Itu makanya saya mencoba berpikir, menganalisa. Dengan tidak adanya kepastian, nah untuk ya ada. Tentu dari candlestick ini banyak orang memprogram atau bentuk robot ya, dari indikator lain juga berdasarkan ini mungkin ya. Ya. Ini adalah histori masa lalu. Histori sistem masa lalu diukur menjadi sebuah indikator yang entah apalah namanya itu, nanti diprediksi untuk mengetahui, untuk prediksi harga ke depannya. Tapi ternyata banyak trader yang tumbang. Terus mungkin tapi pasti ada yang sukses. Tapi menurut saya yang sukses itu bukan karena indikator itu, tapi karena intuisinya ya. Nah, mungkin sana intuisi berlaku ya, ketajaman ya, seolah-olah ada yang pokoknya sesuatu mungkin dari money management bisa juga. Nah, tapi lepas dari itu kita kembali dulu cek bagaimana ya, ternyata Euro USD cenderung naik. Di sini dia dalam realnya turun, di sini naik. Coba kita cek apakah ini bisa dieksekusi naik. Nah, karena ini sebenarnya diperuntukkan untuk mengetahui posisi gap antar korelasi yang tersusun dalam analisis sinyal hedging korelasi. Artinya dengan mengetahui gap ke depannya,
Nah, nantinya kita bisa mengetahui apakah sepasang korelasi layak di hedging, korelasi di sell buy atau buy sell, dengan membandingkan dengan gap korelasi yang sedang running. Nah, di sini 317 misalnya jadi USD, Australia USD 317. Di sini 314 cenderung turun. Nah, yang paham ini mungkin sudah mengerti ya, bila ini semakin kecil adalah semakin baik untuk di sell buy. Tapi faktanya saat ini dia mengecil, artinya stop dulu, tunggu dulu dan kecil baru sell buy. Jadi USD out USD. Nah, kita kembali kepada monitoring Euro USD, apakah dia benar-benar naik? Nah, masih cenderung naik nampaknya. Nah, kalau di sini ya karena kita tadi ya beralasan bahwa candlestick atau indikator lainnya tidak bisa memprediksi harga ke depan. Nah, yang ini semua dan indikator-indikator lain sifatnya telat, ya, telat. Namun ini adalah real time. Nah, sekarang dia naik. Nah, di sini memang agak sulit ya. Kalau dia tidak terlalu kuat, agak sulit kita memutuskan untuk entry apakah buy atau sell. Nah, di versi Google Spreadsheet yang saya konsep dalam sistem analisis sinyal hedging korelasi forex juga ada ini. Saya buat tereksekusi per 1 jam di setiap menit ke 52 per 1 jam. Nah, ini barusan dieksekusi ya. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan Euro USD di analisis sinyal hedging korelasi, apakah dia naik? Nah, di sini naik. Oke. Kalau di sini saya kurang tahu karena saya tidak terlalu paham ini masalah candlestick. Karena terlalu banyak yang mau diulik-ulik ya. Karena sifatnya candlestick ini persatuan, satu mata uang forex saja yang dihitung. Sementara forex itu bergerak bukan persatuan. Nah, itu perbedaannya. Nah, candlestick ini dibuat berdasarkan satuan yaitu satuan harga. Ketika Homa, si pembuat candlestick ini, trading commodity beras, jadi dia hanya fokus ke situ. Sementara forex itu adalah bukan persatuan dia bergerak, tapi triangular ya. Jadi kalau hanya memanfaatkan atau menghitung persatuan candlestick ini ke depannya tentu ke depannya bakal ya kurang akurat ya, karena forex itu bergerak dalam korelasi triangular. Sekarang agar tidak berlama-lama, karena ini diminta untuk saya buat videonya gimana cara bermain entry-nya. Namun kalau soal keakuratan saat ini saya tidak bisa jamin, karena ini ya hanya sebentar menganalisa. Artinya kalaupun dia nampak di sini naik ya, bukan terburu-buru kita langsung buy, bukan. Kita harus perhitungkan dulu sebelumnya, di jam-jam sebelumnya, apakah memang dia kuat untuk naik. Tapi
Tapi untuk sekedar menunjukkan, ini dia caranya. Ketika Euro USD terdorong, persentasenya cenderung naik, maka kita akan buy. Coba kita bandingkan ke sini. Ya, di Google Spreadsheet juga cenderung naik. Coba saya eksekusi dulu. Buy Euro USD. Oke. Kita tunggu apakah dia akan naik. Ya. Kita tunggu sebentar, dia akan naik. Nah, kembali kepada ini tadi ya. Nah, prediksi ini atau auto leading harga forex ke depan ini, sekali lagi, ini bukan hasil prediksi saya. Saya hanya memetakan kekuatan kurs USD terhadap 7 pair mayor yang mempengaruhi 28 pair forex. Ya, di sini hanya 28 yang saya hitung ya. 28 pair forex, di mana 7 pair mayor dan 21 pair cross. Pair crossnya adalah hasil perkalian dari 7 pair mayor. Nah, kekuatan inilah yang mendorong ini berapa persen naik ke depannya. Nah, saya ke sini. Di scroll nih otomatis naik turun ya. Sekarang kita pantau lagi. Ya. Apakah dia benar-benar naik? Nah, ini untuk pair tunggal ya. Untuk trading pair tunggal, tepatnya ini hanya untuk jangka pendek. Karena di sini di analisisnya hedging korelasi, saya setting dia tereksekusi, artinya start untuk memprediksi auto leading ini menghitung kekuatannya adalah per 1 jam yang dimulai pada setiap menit ke-52. Masih naik ya. Euro USD masih naik. Ya, nggak tahu apa hasilnya di sini. Ya, memang naik ya. Tapi ini bukan patokan ya kalau naik. Bukan, ya benar-benar naik. Sebentar lagi profit. Tapi sebenarnya ini bukan patokan, karena tadi saya pengamatannya hanya sebentar. Sebenarnya biar akurat ya. 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya kita lihat kecenderungan Euro USD itu seperti apa kekuatannya. Bila kuat, ini masih sekitar ya 0,0 ya, belum ada 1%. Artinya kekuatan naiknya lemah. Nah, ini lemah ya. Jadinya kalaupun kita entry seperti tadi saya entry, ya ini seperti ini. Ya, tidak kuat. Tapi memang dia cenderung turun. Ya, seperti tadi saya ulang-ulang lagi sambil menunggu hasilnya. Ini saya peruntukkan, sebenarnya peruntukannya lebih tepat kepada hedging korelasi. Hanya saja kita dalam menunggu sinyal atau momen yang dapat untuk open hedging korelasi ini, kita bisa menunggu lama ya. Nah, kan bosan ya kalau ada kegiatan trading sementara kita ingin trading. Nah, makanya saya buat alternatif bagaimana agar entry pair tunggal bisa dilakukan setiap saat. Nah,
itu. Tapi sebenarnya tujuan pokoknya adalah untuk hedging korelasi. Ya, di sini masih naik. Tapi di sini belum profit. Ini gimana ini? Nah, sebenarnya untuk mengamati ini, untuk memastikan keakuratannya, di sini juga sudah saya sertakan ya simulasi yang bersamaan tereksekusi dengan startnya auto leading tadi. Nah nih, ini dia. Jadi ini sama eksekusinya. Di sini saya buat, karena saya pecinta korelasi, saya selalu buat perkaliannya atau sistem triangularnya. USD GP yen, USD yen kali euro USD sama dengan euro yen. Nah ini artinya apa? Saya buat di sini A, B, C. Untuk A ini adalah USD. Nah di sini A turun 5,2. Artinya apa? Setelah ini entry-nya, ini kan simulator. Nah, auto leading tadi dieksekusi, ini juga dieksekusi. Jadi sampai saat ini untuk USD yen A turun 0,5 poin. B euro USD naik 1,9 poin. B euro yen naik 3 poin. C. Nah itu dia. Tapi karena ini tadi berbeda ya, dan beda dari eksekusinya. Nah, di sini sudah naik. Di sini pasti, wah masih tetap. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena memang ini tadi dimintakan di grup Telegram ya, khusus analisisnya di korelasi forex, agar dibuatkan video tentang entry pair tunggal sesuai dengan progress auto leading ini. Cuma tidak maksimal ya, karena pengamatannya hanya sebentar. Beberapa menit langsung dieksekusi, begitu dia naik langsung dieksekusi buy di Euro USD. Artinya kekuatan dorongnya ya masih 0% sebenarnya, tidak terlalu luas sebenarnya. Ya, hasilnya yang paling bagus adalah dia harus kuat. 1 jam 2 sebelumnya dia cenderung 1% lebih, baru kita open buy. Ya mungkin seperti itu saja dulu. Kira-kira dasarnya. Ya saya ulang kembali lagi ya. Auto leading ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk mengetahui progres dari analisis sinyal hedging korelasi. Apakah gapnya makin membesar atau makin mengecil dari ini yang normalnya ini dari sini. Nah, bila sinyal hijau di sini makin besar,
dibandingkan dengan sinyal yang normal, maka kita akan sell buy. Tapi bila mengecil, kita akan tunggu. Nah itu. Atau ketika kita sedang open sell buy, ternyata di sini semakin kecil, sinyal hijau semakin kecil, atau leadingnya prediksi atau leadingnya semakin kecil, gapnya kita close saja. Namun untuk training pair tunggal, nah seperti tadi sudah saya contohkan. Nah, karena ya analisanya hanya sebentar, ya begitu tidak maksimal. Sini naik, bahkan kuat pula naiknya. Di sini juga sama ya. Oke, saya kira seperti itu dulu, bahwa ini adalah auto leading harga forex ke depan